Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Asisten pelatih utama Timnas Indonesia Alex Pastor baru-baru ini membuat pernyataan yang cukup mencengangkan. Bagaimana tidak, dirinya secara belak-belakan membuka taktik dan gaya kepelatihannya. Alex yang mengaku dirinya sebagai ahli strategi berpendapat kalau sepak bola itu adalah soal kemenangan. Main jelek sekalipun tidak apa-apa, yang penting hasilnya menang. Begitulah kira-kira filosofi pelatih asal Belanda ini. Berbeda dengan pelatih sebelumnya, Sintayong, Alex Pastor kini justru lebih berfokus pada hasil akhir. Dirinya juga sepertinya tidak terlalu peduli dengan tuntutan harus bermain cantik. Menurutnya permainan cantik pun akan percuma jika hasilnya adalah kekalahan. Indonesia juga sebenarnya diprediksi akan bertambah kuat dengan strategi Alex Pastor ini. Lantas, seperti apa memangnya strategi si juru taktik asal Belanda ini? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, seperti biasa jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Jauh sebelum kedatangan pasukan pelatih dari Belanda, Indonesia sebenarnya sudah punya pelatih yang cukup kompeten. Namanya tentu saja sudah tidak asing lagi bagi telinga masyarakat Indonesia. Ketika Sintayong datang untuk pertama kalinya ke tanah kelahiran Garuda, dirinya disambut dengan meriah. Masyarakat dengan antusiasme tinggi menyambut pelatih asal Korea Selatan itu yang digadang-gadang akan bawa Timnas Indonesia ke era kejayaan. Selama berada di Indonesia sendiri, Sintayong total telah mengawal sebanyak 57 pertandingan di Timnas Senior. Presentasi kemenangannya berada pada sekitar 45,6% dengan jumlah kemenangan sebanyak 26 pertandingan. Lalu 24,5% imbang alias 14 seri, serta 29,8% kekalahan alias 17 pertandingan berakhir kalah. Dilihat dari statistik itu, Sintayong sebenarnya layak untuk disebut sebagai pelatih yang kompeten. Namun seperti kebanyakan pelatih pada umumnya, Sintayong juga punya sisi kontroversial. Hal itu beberapa kali terlihat ketika dirinya mendampingi Timnas Indonesia berlaga di berbagai kompetisi. Kadang, alih-alih memainkan pemain yang punya kualitas tinggi, dirinya justru secara sengaja memasukkan pemain-pemain yang notabene masih kurang pengalaman. Ini tentu saja merupakan taktik yang sangat beresiko, mengingat lawan di kompetisi besar yang pastinya tidak mudah. Selain menepikan beberapa pemain berpengalaman, strategi yang dimainkan pun sebenarnya cukup kontroversial. Sintayong yang punya filosofi bahwa sepak bola adalah soal agresivitas, melawan tim lemah atau kuat sekalipun, tim yang dilatih Sintayong harus tetap berani menyerang. Dan itulah yang ia terapkan pada Indonesia. Di bawah arahannya, Indonesia tidak ragu untuk menyerang meskipun sudah unggul skor. Akibatnya Indonesia beberapa kali harus menelan kekalahan, padahal sebenarnya bisa menang jika saja bermain lebih defensif. Kegagalan Sintayong dalam merebut kemenangan sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh komunikasi daripada strategi. Strategi yang ia usung dengan agresivitas tinggi sebenarnya berpotensi besar jika para pemain punya kualitas yang memadai. Akan tetapi kendala bahasa dan perbedaan budaya membuat instruksinya kurang tersampaikan dengan jelas. Dalam sepak bola modern, komunikasi antara pelatih, pemain, dan staf kepelatihan sangat penting. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, instruksi pelatih bisa saja tidak dipahami dengan benar oleh pemain di lapangan. Ini menjadi masalah besar terutama di level timnas yang punya waktu latihan terbatas. Hal ini juga sempat disoroti oleh Alex Pastor, asisten pelatih Indonesia saat ini. Menurutnya, kesuksesan sebuah timnas bukan hanya bergantung pada taktik, tapi juga bagaimana instruksi pelatih bisa dipahami dengan jelas oleh pemain. Alex yang baru kali ini melatih timnas berpendapat bahwa melatih timnas itu jauh lebih sulit dibanding melatih klub. Di klub, pelatih bisa bekerja dengan pemain setiap hari dan membangun sistem permainan dalam jangka panjang. Sementara di timnas, pelatih hanya punya waktu terbatas untuk meramu strategi. Alex Pastor menilai bahwa dalam melatih tim nasional, tidak boleh ada miskomunikasi antara pelatih dan pemain. Timnas butuh struktur yang jelas dalam latihan dan pertandingan.
Jika ada kesalahan dalam pemahaman taktik, maka performa tim bisa terganggu. Alex percaya bahwa komunikasi yang buruk di timnas bisa berakibat pada hasil yang tidak maksimal meskipun strategi yang digunakan sebenarnya cukup bagus. Kami harus sangat jelas dalam setiap persiapan, tidak ada waktu untuk kebingungan atau kesalahan. Apalagi tidak ada kesempatan untuk uji coba. Kami harus mempersiapkan segalanya dengan baik, ujar Alex Pastor. Selain itu, Alex juga mengkritik kebiasaan melakukan uji coba pemain yang terlalu sering. Menurutnya terlalu banyak eksperimen bisa membuat tim kehilangan konsistensi. Dalam sepak bola, membangun chemistry antar pemain itu penting dan jika tim sering berubah-ubah, maka keseimbangan permainan juga bisa terganggu. Ini menjadi catatan bagi timnas ke depan. Belajar dari pengalaman yang lalu, tentunya Alex Pastor akan meminimalisir eksperimen. Berbeda dengan SCY, Alex Pastor bukan tipe pelatih yang terlalu mengutamakan sepak bola menyerang. Filosofinya lebih sederhana, yang penting menang. Menurutnya, bermain bagus tidak ada gunanya kalau akhirnya kalah. Bagi Alex, lebih baik bermain pragmatis tapi meraih hasil dibanding bermain atraktif tapi gagal mendapatkan poin. Pendekatan ini mungkin terdengar tidak menarik bagi sebagian fans, tapi dalam dunia sepak bola, kenyataannya hasil akhir adalah yang paling penting. Salah satu pendekatan ekstrim dari Alex Pastor adalah kesediaannya untuk memainkan 9 back jika memang itu diperlukan untuk menjaga kemenangan. Ini menunjukkan bahwa bagi Alex, bertahan adalah bagian penting dari strategi tim. Jika tim sudah unggul, maka prioritas utama adalah mempertahankan keunggulan, bukan terus menyerang tanpa perhitungan. Pendekatan ini memang berbanding terbalik dengan STY yang cenderung tetap menyerang meskipun sudah unggul. Saya hanya fokus yang penting menang dan hanya mengincar kemenangan semata. Jika harus menurunkan formasi 9-0-1 untuk menang, saya akan melakukannya, ujar Alex Pastor. Menurut Alex, tim yang sudah unggul seharusnya tidak perlu mengambil resiko terlalu besar. Ketika sudah mendapatkan gol, maka fokus utama adalah mengamankan hasil tersebut dengan strategi yang lebih defensif. Hal ini dilakukan oleh banyak tim sukses di dunia, termasuk klub-klub besar di Eropa seperti Inter Milan, yang tidak ragu untuk bertahan total demi mengamankan kemenangan. Di level timnas, pendekatan ini bisa menjadi solusi bagi Indonesia yang sering kehilangan poin karena kurang disiplin dalam bertahan. Namun, pendekatan ini tentu saja tidak selalu diterima dengan baik oleh semua pihak. Ada yang berpendapat bahwa timnas harus tetap bermain menyerang agar bisa berkembang dan tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek. Tapi bagi Alex, tujuan utama dari sebuah pertandingan sepak bola adalah menang. Selama tim bisa meraih hasil positif, maka cara bermain tidak menjadi masalah. Pendekatan ini bisa menjadi warna baru bagi timnas Indonesia dalam menghadapi kompetisi ke depan. Kedepannya, Indonesia akan mengadopsi strategi dari Patrick Kluivert dan asistennya Kluivert yang dikenal dengan filosofi permainan yang lebih mengutamakan penguasaan bola. Dengan strategi ini, Indonesia diharapkan bisa lebih mengontrol permainan dan tidak mudah kehilangan bola. Ini juga akan mendukung pendekatan pragmatis yang diusung oleh Alex Pastor, di mana tim harus bermain efektif untuk meraih kemenangan. Strategi ini kemungkinan akan membuat timnas bermain menyerang di awal pertandingan untuk mencari gol secepat mungkin. Setelah unggul, tim akan masuk ke mode bertahan dengan mempertahankan penguasaan bola. Cara ini cukup efektif karena tim tidak hanya fokus bertahan secara pasif, tapi juga tetap mengontrol jalannya pertandingan. Dengan penguasaan bola yang stabil, lawan akan kesulitan untuk menerapkan strategi mereka, terutama tim-tim yang mengandalkan serangan cepat. Pendekatan ini bisa menjadi solusi bagi Indonesia saat menghadapi tim-tim seperti Jepang yang punya permainan agresif dan cepat. Dengan mengontrol bola lebih cepat, tim lawan akan kesulitan untuk membangun serangan. Ini juga akan mengurangi tekanan di lini pertahanan dan memberi lebih banyak waktu bagi timnas untuk mengatur ritme permainan. Jika strategi ini berjalan dengan baik, maka timnas secara teori bisa lebih kompetitif saat menghadapi lawan-lawan berat di Asia. Namun, Alex Pastor menegaskan bahwa keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada komunikasi dan persiapan yang matang. Tidak cukup hanya memiliki taktik yang bagus, tapi para pemain juga harus benar-benar memahami peran mereka di lapangan. Jika komunikasi berjalan lancar dan pemain bisa menjalankan instruksi dengan baik, maka Indonesia bisa menjadi tim yang lebih solid dan sulit dikalahkan di masa depan. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai ide Alex Pastor yang mengutamakan hasil akhir di atas segalanya. Ide semacam ini bisa membuat Indonesia lebih siap menghadapi setiap situasi pertandingan, seperti yang terjadi pada laga kontra Bahrain kemarin. Jadi, bagaimana menurut Football Lovers? Optimiskah kalian mendengar ide pragmatis Alex Pastor?
Tulis opini kalian di kolom komentar.